Okay, next, 2.2.8 Problem Solving Strategies. A preview of lessons 2.2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah pratinjau pelajaran 2-2. Ask the graphs. Gunakan data. Hey Asa, did you know that cheetah can run to 70 miles per hour? That's fast. Hey Asa, tahukah kamu bahwa cheetah dapat berlari 70 mili per jam? Itu cepat. I did know that, Emily. Cheetah are the faster land animals. We can ask the graphs to compare the speed of a cheetah to the speed of a griffon. Aku tahu itu, Emily. Cheetah adalah hewan darat tercepat. Kita dapat menggunakan grafik untuk membandingkan kecepatan cheetah dengan kecepatan jerapah. Explorer. The graph shows the speed of various animals. We need to convert the speed of a cheetah to the speed of a graph. Grafik jelajahi. Grafik menunjukkan kecepatan berbagai hewan. Kita perlu membandingkan kecepatan cheetah dengan kecepatan jerapah. Plan. As the information given in the graphs, subtract 32 from 70 to find the difference in the speeds. Rencana. Gunakan informasi yang diberikan dalam grafik. Kurangi 32 dari 70 untuk mencari perbedaan kecepatan. Solve this. 70 minus 32 equals 38. The cheetah can run 38 miles per hour faster than the grapes. Memecahkan. 70 kurang 32 sama dengan 38. Cheetah bisa berlari 38 mili per jam, lebih cepat dari jerapah. X9. On the graphs, the bird that hunts a cheetah speeds in about twice as long as the bird that swarms and grips speeds. Science. 70 is about 2 times 32 that the anyways makes sense. Memeriksa. Pada grafik, batang yang menunjukkan kecepatan cheetah kira-kira 2 kali lebih panjang dari bilah yang menunjukkan kecepatan jerapah. Karena 70 kira-kira 2 kali 32, jawabannya masuk akal. Analyze the strategies. Menganalisa strategis. Number 1. Explain how a graph is used to solve a problem involving a graph. Nomor 1. Jelaskan bagaimana grafik digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan grafik. Number 2. Describes 3 expressions of data that can be displayed on a graph. Nomor 2.
Jelaskan 3 contoh data yang dapat ditampilkan pada grafik. Number 3. Write a problem that can be solved by using the information given in the graph box. Nomor 3. Tuliskan masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan informasi yang diberikan pada grafik di atas. Oke, next. Evaluate the strategies. Terapkan strategisnya. Solve is uses a graphs. Memecahkan gunakan graphics. Megasize for expresses 4 and 5. User the graphs at the ranks. Majalah untuk latihan 4 dan 5. Gunakan grafik di sebelah kanan. Number 4. During which week were 12 subscriptions sold? Explain your rationing. Nomor 4. Berapa minggu 12 langganan terjual? Jelaskan alasan Anda. Di minggu keempat dan kelima. Ya, karena di minggu keempat dan kelima. Pada grafik terdapat minggu keempat dan kelima yang paling banyak terjual. Next, number 5. How many more subscriptions were sold during the 5 weeks that's during the first week? Nomor 5. Berapa banyak langganan yang dijual selama minggu kelima dibandingkan minggu ke-3? Minggu kelima ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah yang terjual. Sedangkan di minggu ketiga ada 3 buah yang terjual. Problem solving. Pemecahan masalah yang beragam. Solving user any strategies. Memecahkan gunakan strategi apapun. Number 6. Multi-step. How much money will Liseta save if she saves $2 a day for 25 weeks? Multilangkah. Nomor 6. Multilangkah. Berapa banyak uang yang akan dihemat Liseta jika dia menabung $2 sehari selama 20 minggu? Yaitu ada $50 yang akan dia dapatkan selama menabung 25 minggu. Number 7. Weather. Which city has the lowest normal temperature for July? Cuaca kota mana yang memiliki suhu normal lebih rendah di bulan Juli? Yaitu terdapat di bulan Juni. Number 8. Salis. Refer to the graphs below on how many of the day were more sunshine so that snow comes. Nomor 8. Penjualan dilihat grafik di bawah ini. Berapa hari lebih banyak sunshine dijual daripada kerucut salju? Yaitu sunshine terjual pada hari Jumat yang
terjualnya lebih dari 50 buah. Number 9, multi-step Yorkie has 125,000 his savings account. His deposits $20 every week and every withdrawals $25 every 4 weeks. What will his balance be in a week? Nomor 9, multi langkah Yorkie memiliki $125 masuk rekening tabungannya. Dia menyetorkan $20 setiap minggu dan menarik $25 setiap 4 minggu. Bagaimana keseimbangannya dalam 8 minggu? Yaitu ada sekitaran, kalau dirupiahkan, ada sekitaran 3.600.493 rupiah. Oke, next. Number 10. Standard grade test spreadsheet. Which stands about the grade sheet data is not true. A. Restaurant B's milkshake contains the most fat. B. Restaurant A's milkshake contains 10 grams of fat. C. Restaurant A's milkshake contains 8 grams of fat. D. Restaurant B milkshake has twice as many fat grams as restaurant A. Yang A. Baiklah, nomor 10. Standar praktek penjualan. Kalimat mana tentang data grafik yang tidak benar? A. Milkshake restoran B mengandung paling banyak lemak. B. Milkshake restoran E mengandung 10 gram lemak. C. Milkshake restoran A mengandung 8 gram lemak. D. Milkshake restoran B memiliki gram lemak 2 kali lebih banyak daripada restoran A. As well, A. I. But di tabel ini yaitu yang paling banyak lemaknya yaitu ada di restoran B. Jadi jawabannya adalah A. Restoran D. Milkshake contain the most fat. Okay, next. To the two. Bar graphs and line graphs. Grafik batang dan grafik garis. When I'm ever going to use this? Kapan saya akan menggunakan ini? Roller coaster. The ciphers of roller coaster found in the United States are listed in the table. Roller coaster, jenis roller coaster yang ditemukan di Amerika Serikat tercantum dalam tabel. Tabel ini. Number 1. What type of roller coaster is the most common? Nomor 1. Jenis roller coaster apa yang paling umum? Yaitu steel. Ada sebanyak 457 jenis roller coaster. Number 2, what might be an average of the organic data in a table? Are there any described routes
of the organic data in this way? Apakah keuntungan dari mengatur data dalam tabel? Apakah ada kerugian mengatur data dengan cara tabel ini? Menurut saya, keuntungan dari mengatur data dalam tabel ini yaitu lebih mudah mengetahui nilainya, nilai maksimal maupun minimal, serta lebih mudah dipahami. Lalu, apakah ada kerugian mengatur data dengan cara ini? Tidak, tentu saja tidak, karena tidak ada kerugian mengatur data dalam bentuk tabel, melainkan lebih mudah, cepat, serta mudah menggunakan data dalam tabel. Data are often shown in a table. However, a graph is a more virtual way to display data. One type of graphs is a bar graph. A bar graph is used to convert data. Data seringkali ditampilkan dalam bentuk tabel. Namun, grafik adalah cara yang lebih visual untuk menampilkan data. Salah satu jenis grafik adalah grafik batang yang digunakan untuk membandingkan data. Seperti contoh di bawah ini. Another cipher of graph is a line graph. A line graph is used to show how a set of data changes over a period of time. Jenis grafik lainnya adalah grafik garis. Grafik garis digunakan untuk menunjukkan bagaimana sekumpulan data berubah selama periode waktu tertentu. Seperti contoh grafik di bawah. Example, contoh, make and interpret a bar graph. Membuat dan menafsirkan grafik batang. The first, sekolah. Make a vertical bar graph of the data. Compare the number of students who score a B to the number who score a C. Membuat grafik batang vertikal data. Kemudian bandingkan jumlah siswa yang skor B untuk angka yang mencetak skor C. Langkah pertama, decide on the scale and interval. The data includes number from 2 to 13, so a scale from 0 to 14, and an interval of 2 is reasonable. Tentukan skala dan interval data tersebut. Data tersebut mencakup angka 2 sampai 13. Jadi skala dari 0 sampai 14 dan interval 2 itu masuk akal. Step 2, langkah kedua, label the horizontal and vertical axis. Langkah kedua, beri label horizontal dan proses vertikal. Step 3, langkah ketiga, draw bars for each grade. The height of each bar shows the number of students earning that grade. Menggambar batang untuk setiap kelas, tinggi dari setiap bar menunjukkan jumlah para siswa memperoleh hal dari kelas itu. Step 4, langkah keempat, label the graph with a little. Memberi label pada sebuah grafik. And this is the table, and this is graphic
grafik batang. About twice as many students score a B than a C. Sekitar 2 kali lebih banyak siswa mencetak nilai B dan C. Example, contoh, make and interpret a line graph. Membuat dan menafsirkan grafik garis. Second, kedua, weather, cuaca. Make a line graph of the data in the left, then describe the change in the number of tornadoes from 2001 to 2003. Membuat grafik garis dari data dari sebelah kiri, ini, kemudian menggambar perubahan jumlah tornado dari tahun 2001 sampai 2003. Step 1, langkah pertama, decide on the scale and the interval. The data includes number from 941 to 1424. The scale is 900 to 1500 and the interval is 100. Use a brick that shows the numbers are left out. Tentukan skala dan intervalnya. Datanya termasuk nomor dari 941 hingga 1424. Skala 900 sampai 1500 dan intervalnya 100. Gunakan jeda untuk menunjukkan bahwa angka yang tertinggal. Step 2, langkah kedua, label the horizontal and vertical axis. Beri label horizontal dan sumbu vertikal. Step 3, langkah ketiga, draw and connect the points for each year. Each point shows the number of tornadoes in the year. Gambar dan hubungkan poin untuk masing-masing tahun. Setiap tahun menunjukkan nomor tornado masuk tahun itu. Step 4, langkah keempat, label the graph with a letter. Beri label pada grafik dengan judul. And this is data. Ini adalah datanya, data weather, data cuaca, and it is a line graph, grafik garisnya. The number of tornadoes decreased from 2001 to 2002 and then increased from 2002 to 2003. Jumlah tornado menurun dari 2001 hingga 2002, lalu meningkat dari 2002 ke 2003. 2001, 2003 is menurun, and 2002 to 2003 is meningkat. With a little. Beri label pada grafik dengan judul. And this is data. Ini adalah datanya, data weather, data cuaca, and it is a line graph, grafik garisnya. The number of tornadoes decreased from
2001 to 2002 and then increased from 2002 to 2003. Jumlah tornado menurun dari 2001 hingga 2002, lalu meningkat dari 2002 ke 2003. It did. 2001, 2003 is menurun, and 2002 to 2003 is meningkat. Skill and concept check. Cek keterampilan dan konsep. The first, writing math, menulis matematika. Compare and contrast a bar graph and a line graph. Bandingkan dan kontraskan grafik batang dan grafik garis. Second, open-ended. Terakhir, describe a situation that would be best represented by a line graph. Jelaskan situasi yang paling baik dipresentasikan oleh grafik garis. Guided practice. Latihan terbimbing. Make the graph listed for each set of data. Buat grafik terdaftar untuk setiap kumpulan data. The third bar graph. Grafik batang. And it is a question. Ini soalnya. The table. The fourth line graph. And it is a table the question. Yang keempat, grafik garis. Dan ini adalah tabel soalnya. The fifth, fish, ikan. Refer to the bar graph you made in exercise 2. Exercise 3. How does the number of integrates for fish compare to the number of integrates reptiles? Yang kelima, lihat grafik batang yang Anda buat pada latihan 3. And is bar graph, grafik batang. How does, bagaimana jumlah ikan yang terancam punah dibanding dengan jumlah ikan yang hampir punah, reptil. Practice and application. Latihan dan aplikasi. Make a bar graph for each set of data. Buat grafik batang untuk setiap kumpulan data. 6 is the table a bar graph, and 7 it is a table a bar graph. Yang keenam ini adalah tabel untuk grafik batang, dan yang ketujuh juga ini adalah tabel untuk grafik batang. Geografi. For exercise 9 and 8 and 9, refer to the bar graph you made in exercise 7. Untuk latihan 8 dan 9, lihat grafik yang Anda buat pada latihan 7. This. Dan ini. 8. Which state has about half the amount of shoreline as Louisiana? Ke-8. Negara bagian manakah yang memiliki sekitar setengah dari luas garis pantai Louisiana? 9. Name the state Name the state that has about twice as much shoreline as Mississippi. Yang ke-9, sebutkan negara bagian yang memiliki garis pantai 2 kali lebih banyak dari Mississippi. 10. Research. Penelitian. Use the internet or another source to find the number of different species of animals in the zoos in Denver, Cleveland, Detroit, and Dallas. Make a bar graph of the dataset, then compare the data. Gunakan internet atau sumber lain untuk mencari nomor berbagai spesies
hewan di kebun binatang di Denver, Cleveland, Detroit, and Dallas. Buat grafik batang dari kumpulan data. Kemudian bandingkan datanya. Make a line graph for each set of data. Buat grafik garis dari sekumpulan data. 11. It is table for line graph, and 12 is also a table for line graph. Yang ke-11 ini adalah tabel dari grafik garis, dan 12 juga ini adalah tabel untuk grafik garis. 13. Populasi. Refer to the line graph you made in exercise 11. Describe the change in Australia's population from 1916 to 2000. Ke-13, populasi. Lihat grafik garis yang Anda buat pada latihan 11. Is grafik garis. Ini adalah grafik garisnya. Jelaskan perubahan populasi di Australia dari tahun 1960 ke 2000. 1960 to 1000. And population 10, 13, 15, 17, 19. 14. Sekolah. Refer to the line graph you made in exercise 12. It is what 2 years shows the greatest increase in enrollment. Lihat grafik garis yang Anda buat pada latihan 12. Ini 2 tahun apa yang menunjukkan peningkatan terbesar? 2 tahun apa yang menunjukkan peningkatan yang terbesar dalam pendaftarannya? Weather, cuaca. For exercise 50 and 60, refer to the table. Untuk latihan 15 dan 16, lihat pada tabel ini. 15. Write an appropriate scale and interval for the dataset. 15. Tuliskan skala dan interval yang sesuai untuk kumpulan data. 16. Would this data be best represented by a bar graph or line graph? Explain. 16. Apakah data ini paling baik diwakili oleh grafik batang atau grafik garis? Jelaskan. 17. Critical thinking. Berpikir kritis. Explain how the vertical scale and interval affect the look of a bar graph or line graph. Jelaskan bagaimana skala dan interval vertikal mempengaruhi penampilan grafik batang atau grafik garis. Review with standardized test practice. Review dengan tes praktik standar. For exercise 18 and 19, revert to the graph at the right. Untuk latihan 18 dan 19, lihat grafik di sebelah kanan. This is grafiknya. 18. Multiple choice, pilihan ganda. What is the interval for the data? A 35, B 10, C 5, D 1. Soalan ke-18, berapakah interval untuk data tersebut? Yang pertama
A 35, B 10, C 5, D 1. Is C 5. 19. What is the scale of the graph F 0 to 13, G 0 to 35, H 0 to 40, AI 0 to 45. 19. Berapakah skala grafik tersebut? F 0 sampai 30, G 0 sampai 35, H 0 sampai 40, I 0 sampai 45. 20. Sport. Olahraga. What is an appropriate scale for the bowling scores? 190, 19, 144, 34, 135, 125, 143, and 130. 20. Apa skala yang lebih tepat untuk skor bowling? Itu 119 atau 134 atau 135, 125, 143 dan 130. Lesson 2 to 1. Pelajaran 2 sampai 1. Find the area of each rectangle described. Temukan luas setiap persegi panjang yang dijelaskan. Lesson 1 to 8. Pelajaran 1 sampai 8. 21. Length 4 feet, width 6 feet, 28 6 feet. 21. Lengthnya 4. 21. Panjang 4 kaki, lebar 6 kaki. 22. Length 12 years, width 7 years. 22. Panjang 12, lebar 12. Getting ready for the next lesson. Keterampilan bersyarat. Prerequisite skill 8. Tambahkan keterampilan bersyarat, tambahkan page 589, halaman 589. 23. 13 plus 41, 24, 7, 15, 57 plus 31, 25, 5 plus 18 plus 32, 26, 14 plus 45 plus 27. 23, 13 tambah 41, 24, 57 tambah 31, 25, 5 tambah 18 tambah 32, 26, 14 tambah 45 tambah 27. 5, 143, dan 130. Lesson 2 to 1. Pelajaran 2 sampai 1. Find the area of each rectangle described. Temukan luas setiap persegi panjang yang dijelaskan. Lesson 1 to 8.
pelajaran 1 sampai 8. 21. Length 4 feet, width 6 feet. 28 6 feet. 21 lengthnya 4. 21 panjang 4 kaki, lebar 6 kaki. 22 length 12 years, width 7 years. 22 panjang 12, lebar 12. Getting ready for the next lesson. Keterampilan bersyarat. Prerequisite skill 8. Tambahkan keterampilan bersyarat, tambahkan page 589, halaman 589. 23 13 plus 41 24 7 15 57 plus 31 25 5 plus 18 plus 32 26 14 plus 45 plus 27. 23 13 tambah 41, 24 57 tambah 31, 25 5 tambah 18 tambah 32, 26 14 tambah 45 tambah 27.